Nama saya Rini, saya kesehariannya ibu rumah tangga. Ada untuk usaha juga di bidang vendor pernikahan, seserahan, itu aja sih Kak. Awal-awalnya ada yang ngajarin ya, terus makin kesini aku karena makin seneng sama free dive, jadi coba-coba buat cari-cari, lihat di YouTube, di artikel-artikel tentang free diving kayak gitu sih. Karena basicnya udah renang ya, basicnya udah suka renang dari kecil, jadi pas ketemu sama free dive ini kayak lebih menantang aja sih. Dan ini juga salah satu cabang olahraga yang lumayan ekstrim kan ya. Terus aku juga masih di level-level 5 meter, jadi it's okay lah, seru sih. Menantangnya karena memang kita harus tahan nafas kan ya. Kita harus tahan nafas, kita harus relax. Jadi yang ada di berenang tuh biasanya kita malah kadang buru-buru, ada kalanya kita pengen buru-buru kan. Ini kita benar-benar ditekankan buat kita relax. Jadi bisa ngontrol nafas, ngontrol tenaga, gerakan, seperti itu. Pertama-tama ya di sini, kalau untuk yang free dive, pertama kali di sini, terus di Cikini, di Aquatic GBK, ya. Lebih suka di mana Kak tempatnya untuk berenang? Kalau renang sih kalau untuk dive-nya sih lebih senang di Aquatic ya, karena dia ada kolam yang 5 meter. Kalau yang di sini kan hanya 3 meter kan. Tapi kalau untuk yang fun dive aja, main-main sebentar gitu, bisa di sini sih. Pengen balik lagi ke Labuan Bajo sih waktu itu, karena pernah ke Labuan Bajo dan itu indah banget. Itu salah satu yang berkesan juga sih di free dive ini. Kita tuh bisa berenang bareng ikan, terus selfie bareng karang-karang langsung. Kan kalau kita snorkeling kan kita di atas aja kan. Nah iya, itu kita bisa selfie sama karang-karang yang bagus-bagus banget di sana gitu. Jam 4. Kenapa alasannya? Dia lebih wow lagi sih di sana. Kalau aku lihat-lihat dari yang udah-udah ya, yang udah posting, itu emang lebih bagus sih di sana. Aku tuh punya kepanikan, salah satu kepanikan yang lumayan ya dulu ya. Terus di coaching sama temen aku, terus ditambah lagi sama ini, kayak lebih calm down aja sih, nggak yang terlalu panikan. Itu efeknya, salah satu efeknya di situ tuh, kayak gitu. Kepanikan tersebut, sebenarnya kita harus latihan ini dulu ya, relaksasi sebelum kita dive. Itu relaksasi dulu. Biasanya kita tuh entah kita berdiam diri dulu, duduk, diam tanpa melakukan apapun, atau bisa juga tidur beberapa menit untuk relaksasi kita sebelum masuk ke dalam air. Nah, setelah di dalam air pun kita masih ada lagi static apnea namanya, itu tahan napas sembari kita tanpa melakukan gerakan apapun. Nah, itu juga bisa melatih ketenangan diri kita gitu. Sebenarnya sih malah nggak takut ya kalau ada ikan-ikan gede gitu. Cuma yang takut itu kalau misalkan ketemu sama karang yang menjulang ke bawah gitu. Jadi kan makin dalam makin nggak kelihatan. Itu sih sebenarnya yang rata-rata orang masih banyak yang takut itu, karena
kayak nggak ada dasarnya, di mana sih dasarnya, terus kan nggak tahu kita tiba-tiba ada apa kayak gitu. Jadi sesuatu yang nggak kelihatan itu yang bikin kita khawatir sih. Sama teman-teman? Oh, sama teman. Iya. Tapi kalau lagi iseng-iseng aja, ini nggak ada temen nih, pada sibuk, ya sama suami. Alhamdulillah sih, awalnya dia juga nggak bisa, terus makin kesini aku ajarin, aku ajak, dia malah seneng sih, seru. Dia juga udah lumayan bisa. Kadang juga ada yang aku nggak bisa, dia bisa gitu. Seru. Berapa lama ya? Mungkin dari sekitar benar-benar fokusnya itu sekitar 2019 deh kayaknya, Mbak. Pas ketemu ini sih, ketemu kolam yang lebih dalam lagi dari yang biasanya. Kan kayak kemarin kita biasa di 3 meter, terus tiba-tiba ketemu yang 5 meter, itu sebenarnya agak kaget. Karena belum biasa kan, belum terbiasa. Terus jadi karena aku coba-coba banyak searching dan nonton-nonton YouTube, kita tuh nggak boleh, solusinya itu kita nggak boleh telat equalize. Jadi ada yang namanya sebelum nyelam itu kita equalize dulu. Ayo pencet hidung, terus kayak didorong gitu. Kayak kita mungkin buang sesuatu, kayak gitu. Itu caranya. Nanti mungkin bisa di searching lagi nanti ya buat kalau kalau ada yang tertarik gitu. Hobi sih, masuknya ke hobi, iya. Jadi memang nggak terlalu serius, tapi karena punya temen yang aktif buat freedive, jadi kenapa enggak gitu, karena emang olahraganya yang menurut aku dan aku seneng hanya ini sih, gitu. Pertama kalau dari segi alat ya, dari alat kita cuma butuh fins. Biasanya pakai long fins ya kalau untuk freedive. Terus sama Google atau kacamata renang yang untuk diving. Nah, namanya masker ya. Itu pakai itu. Terus kalau untuk dari diri kita, kita belajar aja dulu, tenangin diri dulu. Yang tadi aku bilang bisa dari meditasi. Satu lagi yang nggak boleh ketinggalan ini. Salah satu slogannya juga sih di freedive, never freedive alone. Jadi jangan pernah dive sendirian. Grebek-grebek. Yuhu.